Halo semuanya, pada video ini kita akan mengikuti tutorial keempat dari Basic OpenGL, yaitu Color Cube. Oke, jika di video sebelumnya kita telah berhasil membuat persegi dari dua buah segitiga, jadi di video ini kita akan coba membuat kubus. Jadi jika sebelumnya kita membuat bangun yang lebih kompleks dalam 2 dimensi, sekarang kita akan coba buat bangun 3 dimensi. Perbedaannya cuman ada pada penggunaan koordinat Z. Jadi jika sebelumnya kita fokus pada koordinat X dan Y saja, jadi di sini kita fokus ke koordinat X, Y, dan Z. Jadi ini bisa dilihat ya, array yang berisi titik-titik. Jadi kita menggunakan koordinat X, Y, dan juga Z. Jadi titik di Z tidak lagi 0. Nah, dan karena kita untuk sebuah kubus itu ada 6 sisi, dan masing-masing sisinya itu kita bisa bangun menggunakan 2 segitiga. Jadi totalnya ada sekitar 6 dikali 2, yaitu 12 segitiga yang akan kita gambar. Jadi seperti biasa, kita akan include library-library yang dibutuhkan. Kita akan inisiasikan jendelanya. Kemudian kita definisikan titik-titik koordinat yang akan menjadi kubus. Nah, setelah itu di sini ada array yang berisi warna dari masing-masing titik. Jadi untuk satu baris ini menandakan nilai red, green, dan blue untuk satu titik di koordinat. Nah, kemudian pada bagian fungsi utamanya, jadi pada setiap frame dia akan membersihkan layar, kemudian menginisiasikan atribut yang pertama yaitu vertices atau titik-titiknya, kemudian memberikan atribut color yang tadi sudah didefinisikan, kemudian dia akan memulai menggambar segitiganya. Nah, jika berhasil maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, di sini kubusnya itu warnanya itu masih belum teratur ya, jadi karena masing-masing titik itu diberikan warna secara random. Makanya untuk setiap titik itu ada gradasi warna. Nah, bagaimana caranya agar warnanya menjadi lebih teratur? Jadi untuk setiap titik, nah di setiap baris ini menunjukkan pada satu titik R, G, dan B. Nah, karena satu segitiga itu terdiri dari 3 titik, jadi kita ingin untuk setiap 3 baris nilainya harus sama, agar setiap segitiga yang membentuk kubus warnanya sama, jadi tidak ada gradasi pada warna lagi. Nah, jadi di sini sudah di bagian ini saya sudah siapkan ya fungsi iterasi untuk agar setiap segitiga itu dia warnanya sama, jadi tidak gradasi warna lagi. Jadi ini fungsinya buat apa? Jadi dia akan menginisiasi array dengan ukuran 12 kali 3 kali 3. Ini artinya ada 12 titik, ada 3 titik koordinat, dan ada 3 warna. Jadi untuk setiap pengulangan, jadi ini ada 2 kali iterasi I dan iterasi J. Nah, untuk setiap 3 anggota array, kenapa 3? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk kita ingin setiap 3 baris itu nilainya sama. Nah, untuk setiap 3 baris kita definisikan warnanya masing-masing R, G, atau B. Nah, jika kita coba rebuild lagi, nah hasilnya masing-masing segitiga warnanya akan sama, bukan gradasi lagi, karena untuk setiap titik yang membentuk sebuah segitiga sudah didefinisikan memiliki warna yang sama. Nah, jika sebelumnya kita telah berhasil mengubah
warna dari kubusnya menjadi lebih teratur. Nah, sekarang kita akan coba membuat bagaimana kita menggambar dua kubus di saat yang sama. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan sebuah matriks MVP, itu matriks model, view, dan projection. Kita beri nama MVP1. Jadi ini ada matriks MVP yang original. Nah, kemudian kita tambahkan sebuah variabel MVP1. Nah, dia ini adalah MVP, namun kita translasikan. Jadi nanti setelah digambar akan kelihatan ada dua kubus yang berbeda dengan posisi yang berbeda. Nah, untuk menggambar kubusnya yang harus kita lakukan adalah di bagian pertama kita harus kirimkan matriks MVP-nya pada bagian ini dan kita nyatakan kedua atributnya. Dan untuk masing-masing atribut ini kita bisa gunakan atribut yang sama karena nanti setelah diberikan atribut yang sama, setelah digambar nanti kita akan translasikan menggunakan transformasi matriks. Jadi walaupun menggunakan matriks titik-titik yang sama, nanti posisinya akan tetap berbeda. Nah, jadi kita coba copy dan paste saja di sini. Nah, tapi untuk bagian ini kita ubah menjadi MVP 1. Nah, jadi dia tidak lagi merujuk kepada alamat MVP yang original, tapi pada MVP 1 yang sudah ditranslasikan. Dan di sini harusnya tidak ada perubahan. Jadi ini bisa kita save, kita rebuild, dan kita cek apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, hasilnya sudah benar ya. Jadi sekarang sudah ada dua kubus identik, tapi satu kubus itu posisinya berbeda karena tadi sudah ditranslasikan menggunakan operasi matriks. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.